Ustaz. Langsung mulai ya Bu. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma alimna ma yanfa'una wajidna ilman nafi'an ya rabbal alamin. Allahumma arina al-haqqa haqqah warzuqna ittiba'ah. Arina al-batila batila warzuqna ijtinabah. Amma ba'du. Alhamdulillah kita lanjutkan dars kita pada pembelajaran kitab Turusul Lughatil Arabiyyah, yaitu tentang pembelajaran bahasa Arab yang dimana kita telah sampai di eh, bab ke 9 ya, yang dimana kita telah sampai ke eh, tamrin latihan. Nah, sebentar. Terlihat tidak Bu? Apa sudah terlihat Bu? Afwan? Sudah Ustaz. Sudah ya. Baik. Alhamdulillah. Ya, sekarang kita masuk ke latihan yang kedua. Ya, imla faragh, imla fil faraghi فيما يلي بالنعت الذي بين قوسين بعد تحليته بأل عند اللزوم. Ya, isilah ya, pada bagian yang kosong di bawah ini, ya fima yali di bawah ini bina'atin ladzi baina qausaini, dengan memberikan na'at yang ada baina qausaini, di antara dua, ya dalam kurung, ya di antara dua tanda kurung, atau dalam bahasa kita di antara tanda kurung ba'da tahliyatihi bi'al, ya setelah kita memberikan alif lam, ya setelah kita memberikan alif lam pada naat yang ada di dalam kurung inda luzum, ya ya ketika eh, apa namanya eh, ketika hal tersebut harus dilakukan, ya contohnya misalnya di sini ainal mudarrisu, dalam kurung di sini jadi idun. Kalau kita ditambahkan, kalau kita tambahkan jadi idun, ya ainal mudarrisu, maka di sini naatnya wajib untuk ditambahkan alif lam di depannya, ya jadinya ainal mudarrisu jadi idun. Ainal mudarrisu jadi idun. Kenapa? Dikarenakan di sini main out-nya itu ma'rifah, maka naatnya juga harus ma'rifah. Nah, tip ya tadi nomor satu sudah ya, ainal mudarrisu jadi idun. Artinya apa Bu? Gimana guru yang baru? Di mana guru yang baru. Nah, selanjutnya nomor dua silakan dijawab Bu. At-tajiru kabiru. Fi At-tajiru at-tajiru titik-titik fi suqi. At-tajiru al-kabiru fi fi suk fi suki. Fi suqi. Kenapa al-kabirunya pakai al? Karena dia sifat harus sama. Ya, karena dia sifat ya. Karena dia sifat. Oh, ya. Nah, kemudian yang nomor tiganya, oh, Afwan, artinya dulu. At-tajirul kabiru fi suqi. Artinya apa, Bu? Pedagang yang terkenal itu di dalam pasar. Pedagang yang terkenal itu di dalam pasar. Nah, ya, kemudian eh, sebenarnya bukan terkenal ya al-kabir. Kalau terkenal itu asyahir. Al-kabir itu di Hmm. sini artinya yang besar, yang
yang besar. Dalam artian yang terpandang ya, bisa dikatakan yang terpandang. terpandang. Ya, yang besar yang apa namanya? Ya, pengusaha besar lah istilahnya, ya, pedagang besar. Ya, kemudian Nah, selanjutnya eh, yang nomor tiga, ana tolibun kodimun. ana talibun qadimun. Ana talibun qadimun. Artinya Saya murid lama, saya murid yang lama. murid yang lama. Saya murid yang lama. Nah, sekarang ana talibun qadimun. Kenapa qadimunnya tidak dikasih alif lam? Karena tolibunnya tanpa alif lam. Ya, karena tolibun itu sebagai man'ud ya, sebagai Man'ut. man'ud. Nah, karena tolibunnya sebagai man'ud, maka tidak diberikan Sifat. alif lam ya. Ya, naatnya juga enggak. Ya, mengikuti man'udnya. Naatnya ya tidak ma'rifah sebagaimana man'udnya tidak ma'rifah. Nah, kemudian yang keempat, jalasat tolibu, Jalasat tolibu al-jadidu. jalasat tolibu al-jadidu. Nah, kemudian Man al man awaladu eh, atau ini. belum selesai yang tadi nomor 4 Bu. Jalasat tolibu, jadi titik. Khalfa Muhammad. Ya, Al-jalasa at-tolibu. Jalasat tolibu al-jadidu khalfa Muhammadun. nah, khalfa Muhammadin. Muhammad. Oh Khalfa iya, khalfa Muhammad. Muhammadin. Ya, kenapa khalfa Muhammadin? Kenapa Muhammadin? Karena setelah dorof, setelah Karena isim dia kan. karena dia dhorof dan dia itu isim ya. Dan dia menjadi apa? Jadi mudof. Mudof. Dan dia menjadi mudof. Dan dia menjadi mudof. Dan kalau dia menjadi mudof, maka setelahnya menjadi Mudof ilai. mudofun ilaih. Makanya dibacanya kasroh. Ya, nah, ya. Nah, Artinya jadi setelah kenapa Bu? setelah dorof, setelah dorof atau isim makan itu eh apa namanya? Memang Mudofun kan ilaih. belajar kan ya. Ya, Iya, dia. jadi jadi maksudnya dorof itu mudof. Semua dorof mudof. Iya, zorof itu dia pasti mudof. Zorof Oh itu ya, dia pasti mudof. Dia harus bersandar, ya, dia harus menyandarkan dirinya ke isim yang lain. Artinya dia selalu menjadi mudof. Kalau ada zorof ya yang dia tidak mudof, maka zorofnya itu pasti mabni. Contohnya, contohnya ya, eh, misalnya kayak amma ba'du ya. Kalau kita sering dengar ya di mm, iya, di khutbah-khutbah, amma ba'du gitu. Nah, ba'du di situ sebenarnya dia itu tuh dorof. zorof, ya dia zorof. Nah, tapi mudhof ilaihnya dibuang ya. Mudhof ilaihnya dibuang. Boleh gak Ustaz? Boleh kayak gitu, boleh. Nah, tapi untuk zorof kasusnya kalau mudhof ilaihnya dibuang, maka zorofnya itu dia menjadi mabdi ya. Misalnya dalam Al-Qur'an min qablu wa min ba'd ya. Wa yauma idzi yafrahul mu'minun ya. Ya, di surat Ar-Rum di situ min qablu wa min ba'd ya, pada dari sebelumnya dan sudahnya. Nah, di situ Hmm. ada eh, mudhof ilaih yang dibuang. Oleh karena itu maka zarofnya itu mabni. Intinya kalau suatu zarof terutama qablu dan ba'du ya, qabla dan ba'da, dia itu biasanya yang sering mudhof ilaihnya dibuang ya, yang sering mudhof ilaihnya dibuang. Nah, ketika mudhof ilaihnya dibuang, maka dia menjadi mabni. Ya, amma ba'du. Nah, kalau kata dosen saya itu takdirnya itu kalau kita
hadirkan mudhof ilaihnya itu kalimatnya amma ba'da hadzal kalam gitu. Amma ba'da hadzal kalami gitu. Nah, Naam. makanya kalau ketika kita hadirkan ya ketika kita hadirkan mudhof ilaihnya maka bukan ba'du lagi tapi ba'da. Amma ba'da hadzal kalami. Nah, hadza di sini menjadi mudhof ilaih. Hadza ismu isyarah mabniun ala sukuni fi mahalli jarrin mudhofun ilaih. Gitu. Nah, seperti itu. Naam. Nah, jadi intinya dzaraf itu baik ya, tapi apa namanya? Untuk dzaraf zaman dia eh, tidak harus ya, tidak harus mudhaf seperti sobahan, naharon ya, lailan misalnya. Tapi apakah dia bisa ya, apakah dia bisa eh mudhaf jadi mudhaf bisa. Misalnya kayak yaumal jumu'ati dhahabtu ilal madrasati yaumal jumu'ati. Nah, yauma di sini jadi dzaraf dan dia mudhof juga. Al jumu'atinya menjadi mudhof nilai. Nah, tapi untuk dzaraf makan yang sering nih ya, dzaraf makan. Dzaraf makan dia itu terkadang bukan terkadang bahkan seringan dia itu dihadirkan atau dia tuh menjadi mudhof ya dan dia bersama dengan mudhof ilaihnya. Disebutkan setelahnya mudhof ilaihnya. Nah, adapun kalau dzaraf zaman itu justru biasanya itu dia tidak disebutkan. Dia itu langsung masuk aja. Ya, zahab tu lailan, godan, ya, dan lain sebagainya. Ya, cuma setahu saya, ya, di antara dzaraf zaman yang mabni itu adalah ams. Ya, ams. Ams itu mabni alal kasri. Ya, fi mahali nasbin, nah, maf'ulun fi. Gitu. Ams. Nah, Allah Ta'ala alam. Nah, udah paham ya Bu ya? Insya Allah. Iya Ustaz, insyaallah. Nah, nah sekarang yang nomor 5. Silakan. Man man awaladu atawilu alladhi kharaja al-ana man minal fasli Ya, manil walad al-waladu manil waladu atawilu atau wilu alladhi kharaja al-ana minal fasli. alladzi kharajal ana minal fasli. Nah, bagus. Ya, artinya Siapa an- anak laki-laki yang tinggi yang keluar dari eh yang keluar dari kelas sekarang. yang Sekarang boleh keluar terus, dari kelas. terus sekarang. Nah, ya, sekarang coba jumlah ini kita coba irob ya. Coba man di sini irobnya jadi apa, Bu? Man, Man. man mubtada. Terus Ya, man isim hmm, man di sini dia bukan mubtada tapi ya khobar. Ya, khobar. ah, apa ya? Nah, untuk ismul istifham cara mengetahui kedudukannya dalam suatu irob, maka kita Ya. lihat ketika dia menjadi jawaban dalam pertanyaannya itu menjadi apa? Di sini kan Oh iya man iya. al waladul ladzi kharajal ana minal fasli. Nah, ketika kita jawab, jawabnya gimana? Al waladul ladzi Iya. kharajal ana minal fasli Muhammad. Misalnya gitu. Iya. Anak yang keluar dari kelas sekarang adalah siapa? Muhammad. Nah, yang menggantikan man-nya itu siapa? Muhammad. Muhammad Muhammad. ya. Yang menjadi jawaban dari pertanyaan itu adalah Muhammad. Maka Muhammad di sini jadi khobar. Oleh karena itu, man-nya juga menjadi khobar Muhammad. seperti itu. Sama seperti Aina. Aina, eh, misalnya eh, Aina eh, zahaba Zaidun. Nah, Aina di situ menjadi qadirob ismul istifham eh, eh, mabniun alal ya mabniun alal fathi fi mahalli nasbin dzaraf ya fi mahalli nasbin dzaraf gitu. Aina dia fi mahalli nasbin dzaraf
Sama seperti mata. Mata juga fi mahalli nasbin dzaraf. Seperti itu. Na'am. Nah, berarti di sini dikarenakan jawabannya itu kalau kita menjawab pertanyaan ini al-waladul ladzi kharajal ana minal fasli misalnya Muhammadun, nah maka man di sini itu dia menjadi khobar ya. Nah, coba di Irob mannya Bu, silakan. Man ismul istifham mabni ala sukun fi mahali rof'in khobar. Man ismu istifham mabni ala sukun fi mahalli rafin khobar. Nah, bagus. Nah, al-waladunya nah dia jadi khobar Eh, muqaddam ya. Berarti al-waladunya berarti Mubtada muakhar. hmm, terus marfuun. Al-waladu mubtada muakhar marfuun. Nah, Nah, marfuun wa alamatu rof'ihi tumatun zuhiratun fi akhirih. wa alamat rafi dhammatun zahiratun fi akhirih. Nah, ya bagus. Atau Kemudian wilu sifat. alladzi kharajal ana minal faslinya dia menjadi jumlah silatil eh bukan alladzinya itu menjadi sifat ya. Alladzinya menjadi sifat bagi al-walad. Tapi al-walad. Nah, oh ya jadi sifatnya di sini ada dua. Manil waladut tawilu alladzi kharajal ana minal fasli. Jadi di sini sifatnya ada dua. Yang pertama at-tawil ya, kemudian alladzi juga menjadi sifat ya. Jadi Nah, sifat bagi al-walad. Alladzi kalau kita i'rab dia ism mausul mausul mabniun dan ala sukun fi mahali rof'in sifatun lil walad. ya fi mahal rafin sifatun walad. Nah, kemudian kharajal ana minal fasli dia jumlah silatil mausul Ini betul mausul. Dan la mahalla mengalami laha i'rab. la mahalla laha min al-i'rab. Nah, la mahalla laha min al-i'rab. Mahalaha minal i'rab. Nah, ya. Nah, selanjutnya nomor 6. Amarun waladun khosirun. Ammarun waladun qasirun. Naam, ya ammarun waladun qasirun. Artinya Lupa Ustadz, khosirun apa ya? Lupa. qasirun tuh lawan dari tawil, Oh, pendek. pendek. Ya, Amar, anak yang pendek. Ammar anak yang pendek. Ya, Ammar anak yang pendek. Nah, selanjutnya ya Faisal Tobibun Sahirun. Faisal, dokter yang terkenal. ya Faisal tabibun syahirun. Faisal dokter yang terkenal. Berarti di sini tidak memerlukan alif lam pada naatnya. Ya. Nah, Yang kedelapan, liman hada syarirun maksurun. liman hadas sariru. Gimana Bu? Liman hadas Liman hada sariru maksuru. sarirul Mak, maksuru. mak, sarirul maksur. Liman hadas sarirul maksuru. Nah, ya dia menggunakan alif lam dikarenakan man'utnya atau mausufnya itu ada alif Menggunakan lamnya. Ya, ma'rifah. nah, Artinya, Bu, milik siapa ranjang apa kasur yang rusak itu? ini siapa kasur yang rusak ini? Ya. Nah, Kemudian nomor 9, Ustadz, itu apa nama Bu? namanya? Eh irobnya liman sama seperti tadi ismul istifham. Nah, kalau di sini bukan. Kita i'rabnya li harfu jarin mabniun alal kasri la mahalla lahu minal i'rab man. Nah, di sini mannya ya Jadi ismul bisa istifham mabniun ala sukuni fi mahalli jarin ya majrur fi mahalli jarin isim majrur fi mahalli jarin isim majrur. Jadi di sini mannya menjadi isim majrur. Nah, dikarenakan kalau ya kita jawab hadas sarirul maksuru li Muhammadin misalnya. Hadas sarirul maksuru li Muhammadin. Nah, di sini dia menjadi khabarnya syibul jumlah. Syibul jumlah. hmm, Khabar syibul jumlah jadinya. Nah, eh, liman ini yang jadi khobar kan Ustadz?
Ya, lima di Khobar sini. mubtada. Ya, kalau kita memakai pendapat yang mudah ya, kalau kita pakai Arab yang Hmm. mudah di sini, eh syibul jumlahnya menjadi khobar. Ya, syibul jumlahnya menjadi khobar. Nah, Nah, kemudian yang ke-9, hada kolamun maksurun. ada qalamun maksurun. Bagus ya. Masya Allah. Kenapa nggak hadal qalamul maksuru? Nah, Eh, Kenapa, Ustaz? Oh, kalau kalau ya karena kolamunnya kan pakai ini. Kolamun jadi maksurun. iya, karena kolamnya dia nggak marifah ya, karena dia nakirah. Ya, nakiroh. Kalau misalnya kolamnya kita ma'rifahkan, hadzal kolamul maksuru. Kira-kira bisa gak, Bu? Nggak bisa, harus hada kolamu al maksuru. Hadzal kolamu al maksuru. Ya, Nah, hadzal kolamul al maksuru. Kalau kita kasih alif lam, kolamnya seandainya hadzal kolamul maksuru. Kira-kira sah gak secara jumlah, secara irob? Yo, bentar. Hmm, sebenarnya kita sudah belajar ya, sudah belajar. Tapi di sini kita belajarnya cuma secara sekilas saja. Karena ini tidak disebutkan secara terperinci di kitab Matan Ajrumiyah. nah, Hadzal qalamul maksuru. Jawabannya tidak bisa. Kenapa? Karena jumlahnya belum menjadi jumlah mufidah. Hadzal qalamul maksuru. Nah, al-qalam di situ dia menjadi badal bagi hada. Jadi badal. Ya, iya. hadzal qalamul maksuru. Maksurunya menjadi sifat bagi kolam. Nah, khobarnya mana? Khobarnya nggak ada, belum disebutkan. Hadzal, Oh, misalnya hadzal qalamul maksuru, nah, misalnya qadimun. Ya, pulpen yang patah ini sudah lama, gitu misalnya. Pulpen yang patah ini sudah lama, seperti itu. Nah, jadi belum menjadi jumlah mufidah kalau misalnya kita hanya jadi mencukupkan dengan tambahkan. al-maksurnya aja, Nah, harus ada khobarnya. Nah, ya nomor jadi 10. Kenapa, Bu? Ustaz, tadi hada kalau hadal kolamu kan dia jadi kolamunya itu jadi sifatnya hada. Jadi eh, al-qalamunya bukan jadi sifat hadza, dia menjadi badal. Iya, badal. Menjadi badalnya hada. Ya, Terus, oh ya, jadi maksurunya nggak bisa ya Ustaz. al-maksurunya dia menjadi sifat bagi kolam, gitu. Naam, naam. Berarti masih kurang ya Ustaz. Masih kurang khobarnya. Khobar. Oh, naam, naam. Nah, Ya. selanjutnya nomor 10. Aina sikinu ahadu. Aina sikinul haddu. Aina sikinu hadu. Ya, al-haddunya dia menjadi sifat bagi Ahadu. sikin. Ya, dan dia harus ma'rifah Ma'rif. karena manutnya yaitu sikin dia ma'rifah. Ma'rifat. Nah, nah sekarang coba kita irab aina di sini ya. Aina ismul istifham. Anna ismul istifham. Hmm, Mabni ala fathi. hmm. Fi mahali rof'in khobar muqaddam. Aina ismul istifham mabniun ala al-fathi fi mahalli nasbin. Nah, fi mahalli nasbin. Kalau aina ini dia untuk dzaraf ya, fi mahalli nasbin dzaraf. Fi mahalli nasbin dzaraf makan. Fi mahalli Aina, oh, dia bukan pertanyaan Ustaz. pertanyaan, tapi kan jawabannya nanti kalau kita jawab dia menjadi keterangan, ya, keterangan tempat. Aina Oh, sikinu nama. al-hadu, misalnya. Aina sikinul hadu, di mana pisau yang tajam? Jawabannya asikinul hadu, misalnya fauqal maktabi, gitu. Fauqal maktabi. Pisau yang tajam ada di atas meja. Nah, fauqa di sini dia menjadi zorof, zorof makan seperti itu. Oh, Nah, jadi Ustaz, saya ulang ya.
Ya, ininya, saya ulang i'rabnya ya. siap, siap. Ismul istifham. Mabni al fatih. Hmm. Fi mahali dorof. Fi mahalli nasbin. Oh, ya fi mahali nasbin dorof Zorof. zaman. Zorof makan. Aina. Makan. Zorof makan. Kalau mata baru zorof zaman. Ya. Fi Ya. mahali nasbin dorof dorof makan. Nah, asikin lah. Asikinnya jadi apa asikin? As. Mubtada. Ya. Mubtada. Naam. Sikinu mubtada marfu ya. Mubtada'un Alamatu marfu'un. raf'i dhammatun zahiratun ala akhirih. Nah, sekarang pertanyaannya, kok dia tidak eh, apa namanya? Kenapa Aina Zorof itu dia kenapa duluan paling depan? Gitu. Kenapa paling depan? Ya, maksudnya berada di paling depan di awal kalimat. Nah, jawabannya karena untuk ismul istifham ya, pokoknya seluruh asmaul istifham dia itu wajib berada di depan. Itu disebut dengan eh, kalau dalam bahasa Arab disebut dengan as-sodaroh. As-sodaroh. Jadi seluruh isim istifham itu dia wajib berada di depan. Ya, kecuali kalau misalnya diawali harfu jar, diselipin harfu jar itu nggak apa-apa. Tapi kalau untuk isim yang lain dia tidak boleh. Gitu. Nah, misalnya Bagaimana gini, tulisannya Ustadz Asodara? as-sodaroh. Ah, Artinya apa Asodara Ustadz? sodaroh tuh harus berada di awal suatu jumlah. Ya, as-sodaroh. Ya, Nah, as-sodaroh. Nah, jadi misalnya kita ubah kata-katanya kayak gini. Asikinu aina, asikinu aina. Nah, itu nggak boleh dalam bahasa Arab. Itu itu bahasa Indonesia yang diarab-arabkan. Pisau di mana? Gitu ya. Asikinu aina. Nah, itu bahasa Arab yang di-Indonesiakan. Atau sebaliknya, bahasa Indonesia yang diarabkan ya. Nah, adapun nah. bahasa Arab yang baku, kita ngomongnya aina sikinu. Jadi mana pisau? Gitu, bukan kebalik. Kalau dulu di kampus, teman-teman saya sering kayak gitu tuh ya. Ya. Nah, Nah, dapta mata, dapta mata. Gitu. Kamu pergi kapan gitu? Dapta mata. Gitu. Bukan mata dapta gitu. Mata dapta. Secara bahasa ya kalau dalam kaidah bahasa Arab yang benar isim istifham itu didahulukan di awal kalimat seperti itu. nah. Nah, ya. Ustadz tanya lagi. Ini Kenapa? kan eh, berarti kan nanti jadi dorof makan yang ainanya. Iya. Nah, ini asikinu alhadu ini kan masih masih sifat. Berarti kan dia masih cuma mubtada aja toh. Berarti Hmm, kabarnya belum ada. kabarnya sebut jumlah. Kan, Kabarnya sebut jumlah kan, yang mana, Ustaz? kan asikinul hadu. Ya, kalau kita jawab asikinul hadu misalnya fauqol maktabi. Dan dikarenakan di sini sudah ada zorofnya, zorof makannya, aina ya. Oh, Maka sudah dipastikan pasti khobarnya ada ini ya syibul jumlah. jawaban itu tadi. Ya. Nah, seperti itu. Aina sikinul hadu, asikinul hadu fauqal maktabi. Ya. Nah, jadi di di apa seolah-olah nanti kobarnya itu pasti ada nanti kalau Iya. dijawab. Kalau dijawab. Makanya untuk mengira pertanyaan, ini kuncinya. Ya, banyak yang nggak tahu. Untuk mengira Hmm. pertanyaan itu, kita harus tahu dulu jawabannya. Gitu. Seperti Oh, misalnya ya, seperti misalnya kalau kita mengirop, misalnya kita mengirop yang ini yang agak susah ya, yang maksudnya yang bukan yang agak susah, maksudnya yang kita bingung ini apakah ini khobar atau mubtada. Misalnya, hmm, misalnya kayak misalnya eh, kayak ma sama man misalnya ya. Ma sama man itu kadang dia jadi mubtada, kadang dia jadi khobar. Ya, contohnya misalnya kayak ya kalau dia jadi
mubtada misalnya kalau dia jadi khobar seperti biasa misalnya kayak ma hadza tabibun misalnya. Ma hadza tabibun. Nah, eh kalau misalnya dia menjadi mubtada, contohnya misalnya eh contohnya kayak eh contohnya misalnya kalau dia jadi mubtada itu seperti misalnya eh contohnya eh tapi ini kalau misalnya eh oh contohnya misalnya gini eh man man katib misalnya gitu ya. Eh man katib man katibun eh apa terulang nggak bisa tanda tanyanya rusak ya. Man katib apa? Man katib ya. Siapa penulis? Misalnya jawabannya Zaidun katibun. Zaidun katibun gitu. Nah, di sini mannya di sini dia menjadi mubtada gitu. Man katib, Nah, Zaidun katib. Kenapa dia nggak jadi khobar mannya? Karena ya karena kalau misalnya dia jadi khobar berarti mubtadanya nakiroh. Nah, mubtada nakiroh dalam keadaan seperti ini nggak boleh. Misalnya man katibun katibun zaidun katibun zaidun itu nggak boleh kayak gitu. Itu nggak boleh. Katibun zaidun. Nah, mubtada dia boleh nakiroh hanya dalam beberapa keadaan. Ada disebutkan di dalam Alfiyah Ibn Malik. Ya, seperti itu. Man katib, zaidun katib. Gitu. Nah, baik. Sekarang kita lanjutkan. Eh, masih ada yang nomor 11 Ustaz. oh ya, Van ya. Masih ada. Nah, ke nomor 11. Ya, keselip. Nah, oh, Liman. silakan Bu. Nah, Liman hadi saya rotu jamilatu. Di mana di Syajaratul Jamilah? Nah, berarti jamilahnya di sini pakai alif lam, ya, pakai alif lam. Hmm. Nah, coba sekarang saya tanya di sini i'rabnya untuk as-sayyaroh, i'rabnya jadi apa dia? Hmm, itu Ustaz, khobar Ustaz. Salah, bukan khabar, as-sayyaroh. Salah ya Ustaz. Hmm. Ingat kaidahnya, setiap isim yang dia itu terletak setelah isim isyarah dan dia ma'rifah, maka dia itu menjadi Oh badal. iya, Maka dia menjadi badal. Baca. Maka dia Iya. menjadi badal. Nah, nah, dan dia itu bukan dalam bentuk sifat ya. Kalau kalau misalnya dia dalam bentuk sifat, nah itu dia bisa jadi sifat bagi isim isyarahnya. Nah, kalau dia dalam bentuk bukan sigo sifat ya, bukan dalam seperti wazan fa'il atau fa'il atau maf'ulun ya, dan lain sebagainya, maka dia jadi badal. Nah, Nah, Ustaz, ulangi yang ini yang liman ini i'rabnya gimana Ustaz? liman ya, li harfu jarrin ya, mabniun ala al-kasri la mahalla lahu min al-i'rab. Man, ismul istifham mabniun ala sukuni fi mahalli jarrin, isim fi mahalli jarrin, isim majrur fi mahalli jarrin, isim majrur. Kemudian hadhihi
Hadis ismu isyarah mabniun alal kasri fi mahalli raf'in mubtada. Fi mahalli raf'in mubtada. As-sayyaratu badal marfu wa alamat rafi dhammatun zahiratun ala akhirih. Al-jamilah sifat sifatun li sayyarah marfu'un wa alamat rafi dhammatun zahiratun ala akhirih. Naam, seperti itu. Oh iya, jadi berarti ini yang nggak ada kobarnya juga Ustadz ya? Nah, karena khabarnya cibul jumlah. Nah, kenapa? Coba kita jawab. Coba, makanya saya bilang kalau misalnya kita ingin mengetahui i'rab dari suatu isim istifham, maka coba kita jawab pertanyaannya. Misalnya ya, liman hadhihi sayyaratul jamilatu? Jawabannya misalnya hadhihi sayyaratul jamilatu li Zaidin. Nah, nah, nah. Nah, li Zaidin. Hadhihi sayyaratul jamilatu, ya mobil yang bagus ini punyanya Z misalnya. Li Zaidin. Nah, khobarnya mana? Ya, khobarnya ya kalau kita mau pakai pendapat yang mudah, khobarnya berarti syibhul jumlah gitu. Kalau kita mau pakai pendapat yang sulit, khobarnya mahdhuf ya. Kalau kita i'rab li Zaidin ya, wal jar wal majrur muta'alliqani bi mahdhufil khabar taqdiruhu kainun aw mustaqir. Ya, itu kalau yang di level tingkat atasnya, tingkat susahnya, maka di i'rabnya seperti itu. Namun kalau kita ya masih pakai pendapat yang mudah, kita masih belajar, itu tinggal bilang khobar sibul jumlah udah gitu dong. Khobar sibul jumlah gitu. Nah. Khobarnya sibul jumlah. Karena jawabannya pasti sibul jumlah ya Ustadz ya, pakai Karena li berapa gitu. karena jawabannya sibul jumlah. Nah, karena pakai li untuk pemilikan. Nah, seperti itu kira-kira. Ya, Nah, baik. Ada lagi yang mau ditanyakan, Bu? belum. Belum ya. Baik. Ya, ya sekarang coba kita lanjutkan ke matan Ajrumiyah. Belum ya. Ya, oh, kita masih memakai ini ya, yang ta'liqat Ajrumiyah. Karena kan lebih banyak contohnya. Dan kita masih eh, sampai di hal. Soalnya kita hari ini lanjut ke bab tamyiz. Ke bab tamyiz. Nah, sebentar. Kelihatan nggak, Bu? Belum. Udah muncul Sekarang belum? sudah. Sekarang sudah Ustadz. Oh, sudah ya. Baik. Alhamdulillah. Nah, kelihatan ya, Bu ya? Terlihat Ustadz. Nah, ini kita akan belajar tamyiz. Babut tamyizi. Ya, bab tentang at-tamyiz. Ya, secara sekilas, tamyiz itu adalah suatu isim yang mansub yang itu digunakan untuk menghilangkan ya, sesuatu yang mubham. Ya, kalau hal itu juga untuk menghilangkan sesuatu yang mubham, namun kalau hal kasusnya dia dalam menghilangkan sesuatu yang mubham yang berupa keadaan, yang berupa keadaan. Nah, sedangkan kalau tamyiz dia untuk
menghilangkan ya suatu eh, hal yang belum jelas, yang masih mubham ya, yang masih belum jelas, namun bukan dalam keadaan ya, melainkan ya, dalam eh, azawat, dalam suatu zat, dalam artian eh, untuk menghilangkan suatu ke suatu kemubhaman atau suatu hal yang belum jelas dalam dalam misalnya kayak eh, dalam ukuran ya, takaran misalnya ya, berupa kilo atau berapa meter. Nah, itu disebut dengan tamyiz. Nanti kita insya Allah akan kita pelajari lebih lengkapnya. At-tamyizu huwa alismul mansubu al-mufassiru liman bahama minadz zawat. Yaitu tamyiz adalah isim yang mansub yang menjelaskan apa-apa yang mubham, yang belum jelas minadz zawat dari suatu zat. Ya, dari suatu zat. Nah, di sini jelaskan azawat, tapi yang dimaksud dengan azawat ya, yaitu adalah untuk menjelaskan suatu isim ya, isim yang belum jelas. Maksudnya di sini azawat di sini adalah isim. Contohnya misalnya nahwu qaulika, contohnya tasob baba zaidun arokon. Ya, tasob baba zaidun arokon. Tasob baba. Tasob baba itu artinya bercucuran. Ya, Zaid telah bercucuran. Apa yang bercucuran? Ya, arokon. Ya, keringatnya. Zaid bercucuran keringatnya. Seperti itu. Z bercucuran keringatnya. Nah, kalau kita hilangkan tambirnya misalnya, tasob baba Zaidun, Z bercucuran. Kira-kira di sini ada sesuatu hal yang mubham nggak, yang belum diketahui nggak, belum jelas nggak? Apa Iya, yang Ustaz. bercucurannya, Iya. ya? Apa yang bercucurannya? Nah, jadi di sini tamyiz di sini gunanya untuk menjelaskan suatu hal yang belum jelas, yang masih mubham, ya, terhadap suatu isim. Nah, di sini yang belum jelasnya di sini Z ya. Tasob baba Zaidun. Nah, di sini isim mubhamnya itu Z. Tasob baba Zaidun. Nah, bercucuran Z. Nah, untuk menghilangkan ya, ketidakjelasan ini, maka dibutuhkan tamyiz. Nah, tamyiznya itu adalah arokon. Arokon di sini dia menjadi tamyiz. Arokon menjadi tamyiz. Ya. Dan apa namanya? Dia itu mansub. Ya. Makanya kalau kita i'rab arokon tamyizun mansubun wa alamatun nasbihi fathatun zahiratun ala akhirih. Jadi menjadi tamyiz dan dia mansub. Ya. Nah, kemudian eh, yang kedua adalah tafaqqa'ah bakrun syahman. Ya, tafaqqa'ah bakrun syahman. Eh, kalau dalam bahasa Arab tafaqqa'ah itu dia artinya itu seperti eh, tafaqqa'ah itu eh, kalau dalam bahasa Arab apa ya, yang bahasa yang enaknya ya. Eh, kalau sinonimnya itu seperti zoharo ya, zoharo itu jelas nampak ya. Tafaqqa'a bakrun syahman ya. Tafaqqa'a bakrun syahman misalnya. Telah nampak ya bakar ya. Telah nampak bakar ya. Telah nampak bakar. Apanya yang kelihatan apa yang nampak, yang kelihatan jelas, itu syahman ya. Maksudnya adalah lemaknya ya, lemaknya. Tafaqqa'a bakrun syahman. Telah nampak Zaid telah nampak bakar syahman. Yang nampak adalah lemaknya ya, lemaknya.
Nah, karena itu di sini Syahman di sini menjadi tamyiz. Syahman menjadi tamyiz. Ya, dan dia masuk. Kemudian contoh yang ketiga wataba Muhammadun ya nafsan. Wataba Ustaz, Muhammadun nafsan. Kenapa, Bu? itu yang background itu maksudnya eh ap- maksud itu lemak itu maksudnya lemak apa sih Ustaz? Ya, maksudnya lemak tuh lemaknya maksudnya gendut, gendut. Ya, apa? Oh, Ya, iya iya iya. apa nih? Tafaqwa bakrun syahman. Telah nampak, telah jelas ya bakrun syahman lemaknya. Maksudnya ini bakar nih dia kelihatan gendut gitu. Kalau kalau apa namanya? eh, Orang Arab tuh kalau mau menyampaikan sesuatu ya secara halus kayak gitu. Tafaqwa bakrun syahman. Daripada ngomong antas samin, ya itu agak menyakitkan. Ente gendut gitu. Gitu. Tafaqwa bakrun syahman. Telah nampak bakar lemaknya. Nah, kemudian wataba Muhammadun nafsan. Wataba Muhammadun nafsan. Ya, dan telah nampak dan telah baik Muhammad nafsan. Maksudnya adalah dirinya. Gitu. Wataba Muhammadun nafsan. Nah, di sini nafsannya dia menjadi tamyiz ya. Di sini nafsan menjadi tamyiz. Ya. Toba ya dia fi'il madhi mabniun 'alal fathi la mahalla lahu minal i'rab Muhammadun fa'ilun marfu'. Nah, kemudian nafsan tamyizun mansub. Jadi yang baik itu maksudnya nafsannya, yaitu dirinya, ya dirinya sebagai penjelas dari Muhammad gitu, sebagai penjelas dari Muhammad. Nah, kemudian selanjutnya, nah oh afwan ya, yang ketiga contoh tadi itu, ketiga contoh yang sebelumnya itu disebut dengan tamyiz malhuz, disebut dengan tamyiz malhuzun yang dari kata lah lahadu yalhadu ya, tamyiz malhuzun disebut dengan tamyizun malhuzun. Nah, maksudnya apa yang disebut dengan qadarullah huruf fuqahnya error. Apa yang disebut dengan tamyiz malhuz yaitu tamyiz yang dia eh, itu tuh kita mengetahui tamyiznya itu bukan dengan suatu lafaz, bukan dengan suatu lafaz, tapi kita lihat dari contoh dari siakul kalam, dari eh, konteks perkataannya. Nah, contohnya misalnya kalau kita ngomong Toba Muhammadun, misalnya Toba Muhammadun, eh, Toba Muhammadun, misalnya kita ucapkan eh, kitaban misalnya, atau Toba Muhammadun, eh, Toba Muhammadun, ya deh, Toba Muhammadun kitaban. Muhammad bagus kitabnya. Padahal di sini kita nggak ngomongin masalah kitab, tapi ngomonginnya masalah masalah akhlak itu. Maka yang benar ungkapannya adalah Toba Muhammadun nafsan atau Toba Muhammadun khuluqan. Nah, itu yang disebut dengan tamyiz malhuz ya, yaitu dengan memperhatikan siyakul kalam dalam mendatangkan suatu tamyiz gitu. Jadi kita tidak bisa mendatangkan sembarangan tamyiz, melainkan yang cocok dengan konteks kalimat yang ada seperti itu. Atau tadi misalnya ya eh, contoh yang pertama dalam tamyiz tadi ya tasawuf baba Zaidun ya telah bercucuran Z. Misalnya kita ngomong kitaban, yang nggak mungkin tasawuf baba Zaidun kitaban telah bercucuran Z bukunya, nggak mungkin kayak gitu, tidak sesuai. Maka yang benar arokon ya keringat, atau bisa jadi dengan darah, misalnya kita ganti darah tasawuf baba Zaidun daman ya telah bercucuran Z darahnya, bisa gak kayak gitu? Bisa, ya bisa, dengan memerhatikan siakul kalam, dengan memerhatikan konteks dari perkataan yang diucapkan. Nah, itu yang disebut dengan tamyiz malhuz. Adapun
contoh yang berikutnya yang akan disebutkan ya oleh Al-Imam Ibnu Jurrum, washtaraitu 'ishrina gulaman. Washtaraitu 'ishrina gulaman. Dan aku telah membeli 20 gulaman, 20 orang budak laki-laki. Aku telah membeli 20 orang budak laki-laki. Wa malaktu tis'ina na'jatan. Ya, dan aku telah membeli dan aku mempunyai 90 domba. Wa malaktu tis'ina na'jatan. Nah, wa malaktu tis'ina na'jatan. Dan aku memiliki 90 domba. Wa Zaidun akramu minka aban. Ya, dan Zaid lebih mulia daripadamu dalam hal ayah. Ya, dalam hal ayah. Kemudian wa ajmalu minka wajahan. Dan lebih Z lebih ganteng darimu dalam hal wajah, dalam perkara wajah. Nah, untuk dua contoh yang berikutnya ini ya, Ishrina gulaman dan Tis'ina na'jatan, ini disebut dengan tamyiz malfuz ya, tamyiz malfuz yang dilafazkan, yang yaitu biasanya terletak setelah angka itu. Washtari itu Ishrina gulaman ya, untuk menghilangkan kemubahaman pada pada angka yang disebutkan. Aku membeli 20. 20 apa? Ya, 20 budak laki-laki. Seperti itu. Wa malaktu tis'ina na'jatan. Dan aku membeli 90. 90 apa? 90 ekor domba. Aku memiliki 90 ekor domba. Nah, di sini disebut dengan tamyiz malfuz. Ya, insya Allah nanti akan dijelaskan di apa namanya, di eh, dalam ini ya, dalam PPT ya, dalam PowerPoint, insya Allah ada contohnya Hmm. bagiannya. Nah, wala yakunu illa nakirotan, dan tam di sini tidak datang kecuali nakiroh. Tam di sini dia senantiasa itu nakiroh, tidak ma'rifah. Wala yakunu illa ba'da tamamil kalam, dan tamyiz juga tidak muncul kecuali telah sempurnanya kalam ya. Dia terletak setelah jumlah mufidah. Kalau kalimatnya telah sempurna, maka baru bisa kita tambahkan tamyiz seperti itu. Kalau kita ngomong ishtara tuh ishrin, ya, aku membeli 20. Kalau dari segi kaidah bahasa, ini udah termasuk ke dalam jumlah mufidah. Gitu. Aku membeli 20. Nah, namun ada hal yang masih mubham, yang belum jelas. Nah, maka dijelaskan dengan tamyiz seperti itu. Nah, kalau dalam bahasa Arab, ya tamyiz itu dia termasuk ke dalam ya fadlah, dalam suatu kalimat. Itu tambahan aja, tambahan. Bukan umdah, bukan suatu hal yang pokok, yang menjadi rukun, yang kalau misalnya tidak disebutkan di dalam suatu jumlah maka tidak menjadi jumlah mufidah. Gitu. Ya, insya Allah kita akan bahas lebih jelasnya di pertemuan berikutnya insya Allah ya, karena waktunya kurang cukup ya. Nah, Jadi untuk menjelaskan lebih lanjutnya agak eh, susah. Nah, ada yang mau ditanyakan Bu? nggak ada Ustaz. Ada ya. Baik. Kalau begitu kita cukupkan belajar kita pada malam hari ini. Ya, mudah-mudahan apa yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Yang kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan kasiran Ustaz. Wa jazakallahu khairan. Terima kasih banyak ya Bu.